Apakah memberi benar-benar mengurangi apa yang kita miliki? Secara matematis, iya. Namun dalam realitas manusia, jawabannya tidak sesederhana itu. Sejumlah penelitian dalam psikologi dan ekonomi perilaku justru menunjukkan bahwa memberi dapat berkorelasi dengan meningkatnya kesejahteraan hidup. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan ini bukan sekadar soal uang, melainkan tentang bagaimana sebuah tindakan memberi dapat memengaruhi kondisi psikologis, relasi, sosial, dan pada akhirnya peluang hidup seseorang. Dengan kata lain, yang kita bahas bukan hanya hasil, melainkan mekanisme di baliknya. Dalam berbagai tradisi agama, tindakan memberi dipandang sebagai praktik spiritual yang membawa keberkahan. Konsep pelipat gandaan tidak selalu dimaknai secara literal, melainkan mencakup dimensi yang lebih luas, seperti ketenangan batin, kemudahan dalam menjalani hidup, serta terbukanya jalan-jalan yang sebelumnya tidak terduga. Dalam psikologi modern, perilaku memberi dikenal sebagai prosocial behavior. Penelitian oleh Elizabeth dan menunjukkan bahwa orang yang membelanjakan uang untuk orang lain cenderung melaporkan tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang membelanjakannya untuk diri sendiri. Temuan ini juga diperkuat oleh studi dari Michael Norton yang menemukan pola serupa di berbagai latar belakang budaya. Dari sisi neurobiologi, studi pencitraan otak menunjukkan bahwa tindakan memberi dapat mengaktifkan sistem reward bagian otak yang terkait dengan rasa puas dan makna. Artinya, memberi bukan hanya tindakan sosial, tetapi juga pengalaman biologis yang nyata. Dalam ekonomi perilaku, terdapat konsep social capital, yakni nilai yang terbentuk dari kepercayaan, relasi, dan reputasi. Ilmuwan sosial seperti Robert Putnam menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan dalam suatu komunitas berkaitan erat dengan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Individu yang terbiasa menunjukkan perilaku prososial cenderung lebih dipercaya, lebih mudah membangun koneksi, dan memiliki akses yang lebih luas terhadap peluang. Dalam konteks ini, memberi bukan hanya tindakan etis, melainkan juga berkontribusi pada terbentuknya lingkungan yang produktif. Namun, penting untuk menjaga ketepatan dalam memahami fenomena ini. Berdasarkan penelitian yang ada, tidak terdapat bukti kausal langsung bahwa tindakan memberi akan secara instan menghasilkan keuntungan finansial. Hubungan yang ditemukan bersifat tidak langsung, melalui perubahan kondisi psikologis dan sosial, yang kemudian memengaruhi kualitas hidup seseorang. Di titik ini, kita dapat melihat sebuah keselarasan yang menarik. Apa yang dalam tradisi spiritual disebut sebagai keberkahan, dalam kerangka ilmiah dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kesejahteraan mental, kualitas relasi sosial, dan keterbukaan terhadap peluang. Dengan demikian, pertanyaan, apakah memberi membuat seseorang menjadi kaya, mungkin perlu kita pahami secara lebih mendalam. Karena dalam banyak kasus, yang berubah bukan hanya apa yang kita miliki, melainkan cara kita berpikir, cara kita memandang hidup, dan cara kita membuka peluang itu sendiri. Dan mungkin disitulah letak makna sebenarnya dari memberi. Jika kamu ingin terus mendapatkan perspektif seperti ini, yang menggabungkan ilmu pengetahuan, refleksi, dan makna kehidupan, pastikan kamu subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan jangan lewatkan pembahasan berikutnya. Karena di dunia yang penuh informasi, sudut pandang yang tepat bisa menjadi pembeda antara sekadar tahu dan benar-benar memahami.